Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian semua sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Tahukah kalian kalau setiap negara mempunyai potensi sumber daya alam yang berbeda-beda? Ada negara yang kaya akan sumber daya alam. Ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim dari negara tersebut. Sebelumnya, mari kita amati gambar di atas. Gambar di atas merupakan aktivitas menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain. Hal itu merupakan bagian kegiatan perdagangan internasional. Nah, masih ingatkah kalian tentang perdagangan antar negara yang sudah kalian pelajari di kelas 8? Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Misalnya nih, Amerika pun sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri karena masih ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah. Dan sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang dari negara lain. Nah, di sini kita tahu bahwa tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Nah, akibat perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil barang antara satu negara dengan negara lain. Nah, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Secara umum, ada dua jenis perdagangan internasional. Tentu kalian sudah sering kali mendengar kata ekspor. Nah, ekspor ini merupakan kegiatan mengirim atau menjual barang maupun jasa ke negara lain. Sedangkan nama pelaku ekspor disebut eksportir. Yang kedua ada impor. Impor merupakan kegiatan membeli atau memasukkan barang maupun jasa dari negara lain. Nah, negara pelaku impor ini disebut sebagai eksportir. Lalu bagaimana perbedaan antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri? Nah, coba perhatikan tabel berikut. Jika perdagangan dalam negeri, kegiatan jelas dilakukan dalam suatu wilayah negara. Sedangkan perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Dari segi interaksi, perdagangan dalam negeri dilakukan secara langsung, sedangkan perdagangan internasional tidak dilakukan secara langsung. Kemudian dari segi mata uang yang digunakan dalam perdagangan dalam negeri, jelas mata uang yang digunakan sama. Sedangkan untuk perdagangan internasional menggunakan mata uang yang berbeda, yaitu berupa devisa. Dari segi biaya, kalau perdagangan dalam negeri tidak ada biaya masuk atau bea masuk, hanya retribusi. Sedangkan perdagangan internasional
harus dikenai pajak atau bea masuk. Kemudian dari segi biaya angkut perdagangan dalam negeri lebih murah. Itu disebabkan karena adanya jarak tempuh yang lebih jauh dan beberapa pajak serta bea cukai yang harus dibayar. Sedangkan menurut kualitasnya, perdagangan dalam negeri barang sangat bervariasi. Sedangkan perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Nah, perdagangan dalam negeri juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sama atau hukum nasional. Sedangkan perdagangan internasional harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda yang ada dalam negara, tetapi harus sesuai dengan hukum internasional. Adapun faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu karena perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Contohnya nih, perbedaan antara Indonesia dan Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur. Maka Arab Saudi mengimpor dari kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Sedangkan Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena itu, Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam. Faktor yang kedua karena perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Setiap negara mempunyai kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda. Contohnya, kualitas sumber daya manusia antara Indonesia dengan negara Jepang jelas berbeda. Meskipun Jepang dari segi jumlah sangat sedikit, namun mereka mempunyai sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Kenapa? Mereka mampu mengolah sumber daya alamnya secara maksimal dan kreatif. Mereka bahkan mampu membuat teknologi yang canggih hingga bisa diekspor ke luar negeri, seperti mobil, kereta api yang akhirnya diekspor ke Indonesia. Faktor yang ketiga disebabkan oleh perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien jika dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Yang keempat, disebabkan oleh perbedaan budaya suatu negara. Nah, jelas setiap negara mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Misalnya, di Indonesia mempunyai seni ukir dan batik. Nah, hal itu merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Dengan demikian, Cina mempunyai daya tarik tersendiri bagi negara lain dalam hal keramik. Yang kelima, dipengaruhi oleh perbedaan barang, perbedaan upah, biaya produksi, dan perbedaan selera. Demikian belajar kita tentang perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.